Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita Ayuningrum. Baiklah, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang bab 5, yaitu adab seorang muslim kepada kedua orang tua dan guru. Nah, di sini langsung saja ya. Pengertian dari adab kepada kedua orang tua dan guru. Menurut istilah, adab berarti norma atau mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah membesarkan, merawat, mendidik sejak dalam kandungan hingga ia dewasa. Nah, yang kedua, guru. Guru itu adalah orang tua kita kedua yang berjasa dalam mendidik melalui jalur formal. Nah, seperti sekolah-sekolah umum, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang yang lebih lanjut. Jadi, pengertian adab kepada orang tua dan guru adalah norma atau aturan sopan santun terhadap orang tua dan guru didasarkan atas aturan agama. Nah, cukup jelas ya. Oke, lanjut. Ada bergaul dengan orang tua. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Yang kedua, menaati keduanya. Patuh, jangan pernah sekali-kali kalian membantah. Yang ketiga, seorang muslim hendaknya menaati keduanya kecuali apabila kedua orang tua menyuruh bermaksiat. Nah, ini lanjutan dari yang nomor 2 ya. Jadi, patuhilah mereka selagi yang disuruh itu hal-hal yang baik, kecuali kalau mereka menyuruh kalian untuk melakukan hal yang dosa atau maksiat. Nah, itu boleh untuk menolak. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Jadi kalau kalian sudah kerja, sudah sukses, orang tua sudah tua renta, jadi kalian harus wajib menafkahi mereka. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Supaya kalian mendapat keridhaan Allah. Nah, di sini sudah, jika mendapatkan harta yang banyak lalu orang tuanya butuh, maka wajib memberikannya. Jelas ya? Nah, ada bergaul dengan orang tua. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Seorang muslim juga menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya meskipun sepele. Seperti berkata, itu tidak boleh. Hendaknya ia mengetahui bahwa ridha Allah ada pada keridhaan orang tua dan bahwa murkanya ada kemurkaan orang tua. Jadi sudah jelas ya. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Ridhonya Allah juga tergantung dari ridhonya orang tua. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Robbi fi ridho walidin wa sukhtu Robbi fi sukhtu walidain. Nah, sudah jelas ya. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Terus yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Gak boleh. Jadi kalau ibu, ya ibu atau mama, bapak, ayah atau papa gitu. Contohnya seperti itu. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Kenapa? Karena tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri. Nah, gitu. Jadi ketika kalian itu melihat kedua orang tua itu duduk, maka kalian juga harus duduk, gitu kan. Kalau kalian lihat orang tua berdiri, ya nggak apa-apa, kalian duduk aja gitu. Terus yang selanjutnya, ada bergaul dengan orang tua.
Yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada orang tua. Jadi orang tua itu lebih utama dari mereka berdua gitu. Yang delapan, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Nah, ini jelasnya. Di sini sudah dijelaskan, Rabbik firli wali walidayya waliman dakhala baniti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tahzidil zalimina illa tabar. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Itu terdapat pada Quran surat Nuh. Yang 9, berbuat baik kepada teman orang tua setelah orang tua telah wafat. Kenapa? Sahabat karibnya atau dimanapun mereka berada, kita harus tetap menjalin silaturahmi. Meskipun ketika ibu bapak kita itu sudah wafat, itu harus. Terus selanjutnya ada bergaul dengan orang tua yang ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua karena termasuk dosa besar orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ini jelas ya, nggak boleh. Yang ke-11, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Nah, itu tugas kita itu harus merendah. Berkatalah lembut. Jangan sekali-kali kalian berkata kasar. Sudah jelas ya, berkata aja sudah tidak boleh. Selanjutnya menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti baiklah, contohnya lagi siap, oke, kayak gitu. Gak boleh kalau sampai kata-katanya kasar, menyakitkan, itu gak boleh. Selanjutnya bersikap rendah hati dan lemah lembut seperti melayani mereka dengan menyuapi makanan jika orang tua sudah tidak mampu, misalnya dikarenakan sakit. Nah, itu wajib ya. Wajib sekali orang tua kalian sudah tua, ternyata mereka sakit atau mungkin mereka sudah lanjut usia tidak mampu untuk makan, ya kalian harus melayani mereka, menyuapi mereka. Nah, itu wajib. Selanjutnya tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan. Jadi apa ya? Itulah yang kita lakukan, kebaikan apapun ya udah laksanakan dengan ikhlas, itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Yang ke-15, janganlah ia memandang sinis kepada kedua orang tuanya dan bermuka cemberut. Jadi kita dianjurkan untuk bermuka menyenangkan, senyum, ceria, itu harus wajib ya. Yang selanjutnya adalah adab terhadap guru. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Gak boleh. Itu tidak boleh. Ketiga, tidak menggibahnya. Contohnya kamu gak suka sama guru mata pelajaran tertentu, terus kamu menggibahnya, ngerasani di belakang, oh kayak gini, itu gak boleh, dosa ya. Itu guru kalian harus tahu diri, oke? 4, mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Kita mendoakan guru kita, memohon ampunkan atas dosa-dosanya. Nah, itu maksudnya. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan seorang guru dan tidak mencontohnya andai kata yang melakukan kehilafan. Jadi kebaikan guru kalian contoh, dan toh semisal mereka juga sama-sama manusia kan, jadi ya kadang-kala juga pernah melakukan kehilafan, yang gak usah dicontoh kalau kayak gitu. Yang keenam, menisbahkan ilmunya yang ajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Selanjutnya adalah menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Nah, kita
harus tahu sopan santun ketika berbicara, ketika berdiskusi. Kita harus tahu tata keramanya. Karena kita tahu dia adalah guru kita. Yang delapan adalah taat kepada guru kita dalam semua perkara, kecuali perkara yang maksiat kepada Allah dan Rasulullah. Jelas ya. Yang kesembilan, bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh dengan rendah hati kepada guru kita. Nah, bukan hanya kepada orang tua yang di rumah, tapi guru kita yang ada di sekolah itu perlu. Karena dengan begitu insya Allah ilmu kita akan barokah, ilmu kita akan mudah masuk. Dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Jelas ya. 10, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Nah, kita mau keluar, izin kamar mandi misalnya, izin. Nah, terus memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Semisal kita di jalan, oh itu ada guru kita sapa, itu ucapkan salam, terus saliman, berjabat tangan kayak gitu. Itu wajib. Seorang murid yang harus punya tata krama, attitude yang baik. Ya, 11, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Contoh ketika guru di kelas menerangkan, ya kalian harus memperhatikan, jangan ribut sendiri, jangan bergurau sendiri, gak boleh. Ketika guru menerangkan kalian lihat-lihat HP, itu benar-benar tidak mempunyai attitude yang baik. Sopan santun kalian gak ada kalau kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.